Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Farhan, guru PAI kelas 8 SMP Nurul Iman Arhanud, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 2025 LPTK Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada Jumat 10 Oktober 2025 di kelas 8 SMP Nurul Iman Arhanud. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan pembacaan doa yang insya Allah dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan kepada Bayu. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, angka baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa tiada Nabi Muhammad itu utusan Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku rela in the name of Allah. In the name of Allah, The most gracious, the most merciful. the most gracious, the most merciful. And is that And when is that there is no God there is no God save Allah. save Allah. Increase my knowledge Increase my knowledge and improve and improve my intelligence. my intelligence. Amin. Sebelum masuki pembelajaran, ya alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu nasional kita. Yang pada kesempatan kali ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, 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 maju. Hari ini Bapak akan memulai pembelajaran kita dengan yang namanya pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya belum melihat apapun yang bisa saya berikan sebelum saya mengabsen dulu. Siapa saja dari kehadiran teman-teman yang nggak hadir atau yang berhalangan hadir. Kalau nanti tinggal tunjuk tangan ya yang merasa dirinya hadir, oke? Fikri Ramadan hadir? Oke. Sehat ya nak ya? Radit ya? Baik, sehat ya Mas? Rifan? Rafli? Fijri? Oke, thank you. Oka? Sabita? Fadli ada? Fadli? Alhamdulillah. Tiara? Sila? Andita? Bayu? Noval? Rizky Ramadan? Oke. Semuanya berarti hadir ya nak? Oke. Sebelum mulai pelajaran boleh kita cek kerapian kalian nak? Oke. Apa namanya? Pakaiannya, kemudian bukunya, alat tulisnya, sampah-sampah sudah ada ya? Tidak ada di kolong ya? Udah dipiketin ya? Oke, alhamdulillah. Oke, baik anak-anakku sekalian, kalau kerapian sudah kita cek, absensi sudah juga alhamdulillah full, kita masuk semua, maka kita mulai masuk kepada pembahasan materi.
sebelum itu Bapak mau nanya dulu nih, sebelum kita masuk materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada hal yang harus Bapak tanyakan kepada anak-anak sekalian. Apa sih yang Anda ketahui atau siapa yang bisa menjawab apa itu iman? Boleh, Sabita. Apa yang Sabita ketahui tentang iman? Secara bahasa dapat diartikan percaya, yakin, atau membenarkan. Betul sekali, itu jawaban yang sangat bagus yang berkaitan tentang iman itu sendiri. Kemudian, iman yang kita bahas atau kita dengar jawaban dari Sabita itu adalah pengertian iman secara bahasa atau secara pengertian sempitnya. Nah sekarang ada nggak yang tahu iman kepada kitab-kitab Allah? Pengertian secara luas iman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang bisa? Oke, Ayu, boleh? Apa yang bisa Ayu jawab tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Meyakini dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan isi ajaran kitab-kitab Allah. Boleh, itu sangat bagus sekali jawabannya. Sepertinya sudah mendekati paham dari apa yang kita akan bahas materi kedua ini. Kemudian ada pertanyaan terakhir dari Bapak. Kalau kita bicara tentang iman kepada kitab-kitab Allah, dari bahasanya aja udah kitab-kitab, berarti tidak satu kitab toh. Maka di sini kita akan mengalami yang namanya perbedaan-perbedaan. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang Anda ketahui tentang toleransi? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Rizky. Toleransi merupakan sikap menghargai antar beberapa perbedaan. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman kalian semua yang sudah menjawab tadi. Oke, anak-anakku sekalian, jawaban teman-teman kalian semua itu udah tepat lah ya. Nggak ada yang bisa kita salahkan karena setiap manusia memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dan kita harus menghargai perbedaan pandangan tersebut. Mungkin di Anda di apa namanya? Di prinsip atau pemahaman Anda berbeda dengan jawaban teman-teman Anda, tapi kita tidak bisa menyalahkan itu semuanya. Baik teman-teman, kita mulai masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai pembahasan kitab iman kepada kitab-kitab Allah melalui video yang akan Bapak tampilkan di depan ini, di layar depan ini, yaitu di IFT, ya, interaktif flat panel. Boleh teman-teman menyaksikan sambil lalu bisa dicatat apa yang bisa didapati dari sini semua ya. Selamat datang di video pembelajaran BAI kelas 8 pada semester 1. Pada video pertama ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimana cara kita dalam mengimaninya? Jelas-jelasnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan, namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Dan hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Mulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Poin-poinnya saja ya, nak. Nabi Musa alaihissalam
itu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia tugaskan di zaman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Ini dicatat Ibrani tadi. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49, yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Dua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Ini isi ajaran dari Taurat ya nak. 10 perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Masuk kitab kedua setelah Taurat. Tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami berikan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Setelah kitab Zabur, turunlah kitab Injil. masuk kepada Injil, kitab yang ketiga ya nak. Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi, atau 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel, laki-laki Bani Israel. Bagaimana teman-teman? Bisa sedikit punya gambaran tentang materi kita pada kesempatan kali ini? Nah, dari video tadi, video pembelajaran tadi, kita mengharapkan sedikitnya pemahaman yang bisa Anda jadikan bekal untuk kita bisa mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah. Bahwasanya tadi banyak sekali ya materinya ya, kitab yang wajib kita imani. Ada berapa? Ada 4 yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, ada kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Yang kedua ada kitab Zabur diturunkan oleh Nabi, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ada yang ketiga adalah kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, anak-anak hebat di kelas 8 yang berbahagia, dari materi yang sudah kita sama-sama pelajari, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Boleh, Deza. Apa yang mau Deza tanya tentang materi yang tadi kita simak? Apa manfaat suhuf sebagai bagian dari 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, baik. Kita akan jawab ya. Materi yang tadi disampaikan melalui video ditanya oleh Deza. Apa manfaat suhuf?
Nah, sebagaimana yang kita ketahui tadi, di sini ada penjelasannya, nak. Suhuf itu adalah sebagai lembaran-lembaran yang isinya adalah tentang ajaran-ajaran Allah Ta'ala juga. Nah, di sini ada nih. Nah, berisinya juga tentang wahyu. Jadi apa fungsinya suhuf ini dibanding dengan 4 kitab itu? Sebagai pelengkap dari kitab-kitab yang sudah Allah Ta'ala turunkan. Kalau dari segi bahasanya, suhuf itu berasal dari kata sofha. Sofha itu artinya lembaran. Sedangkan kitab itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya buku. Artinya, suhuf itu adalah satu lembaran-lembaran yang melengkapi isi daripada buku itu sendiri. Sebagaimana yang ada di dalam buku yang kita ketahui itu kan, isinya adalah lembaran-lembaran, toh. Isi dari buku itu adalah lembaran-lembaran. Sama, ajaran yang ada di dalam kitab itu adalah ajaran yang sudah sempurna, yang disempurnakan oleh yang namanya lembaran-lembaran suhuf. Begitu Deza? Bisa paham, nak? Oke, ada lagi pertanyaan? Mungkin? Oh iya, ada Farisa. Silakan, cantik. Apa sih hikmah dari kita mempelajari dan membaca kitab-kitab Allah? Apa hikmah kita mempelajari dan membaca kitab-kitab Allah secara keseluruhan? Hikmahnya adalah agar kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita menjadi makhluk Allah Ta'ala di bumi yang memiliki arah dalam kehidupan. Makanya orang-orang yang jauh daripada ajaran-ajaran agama, mereka nggak mau membaca-baca kitab-kitab agamanya. Sehingga hidupnya ancur-ancuran, berantakan, dan lain sebagainya. Nah, kita berharap dengan kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, kita bisa punya manfaat dalam hidup yang terarah. Dan yang kedua, kita memiliki sifat saling menghargai kepada perbedaan yang ada di dalam umat beragama. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai membahas materi ini ya. Materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih Pak definisi iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini sepenuh hati. Berarti sumber dasarnya adalah di hati. Kemudian apa lagi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, yang sebagaimana tadi kita ketahui dari video, kitab-kitab itu Allah Ta'ala turuni untuk apa? Untuk menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Berarti seluruh umat manusia. Kitab-kitab ini berisi tentang ajaran, petunjuk, dan juga hukum-hukum yang membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ini adalah goals atau ini adalah tujuan akhir dari kita mempelajari isi daripada kandungan kitab-kitabnya Allah. Apa itu? Mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Kenapa harus seperti itu? Karena kita sebagai manusia pasti memiliki keinginan untuk menjadi bahagia. Nah, kunci untuk kita bisa bahagia dalam hidup, ya ini. Kita harus mempelajari apa yang ada di dalam isi ajaran kitab-kitab Allah. Kemudian ada lagi, nak. Kitab-kitab Allah, nah ini. Tadi yang sudah kita lihat di mana? Di video pembelajaran. Ada 4 ya. Ada Taurat yang paling tua. Kitab paling tua Taurat. Ya, 12 sebelum Masehi. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud, Injil pada tahun 1 Masehi kepada Nabi Isa, dan juga Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya apa Pak? Fungsi kitab-kitab tersebut apa? Yang pertama sebagai petunjuk hidup pastinya. Bayangkan kalau kita hidup sebagai manusia atau hamba Tuhan, hamba Allah Ta'ala, kita nggak punya petunjuk. Kita kerja di suatu tempat aja pasti punya yang namanya aturan, petunjuknya, rules-nya. Kan begitu ya? Supaya kita bisa apa? Bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Bagaimana dengan kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang hidup di alam dunia yang luas ini? Langit dan bumi semua ciptaan Allah Ta'ala. Maka sudah pasti kita harus mempelajari isi kitab tersebut bertujuan atau memiliki fungsi sebagai petunjuk hidup. Yang pertama. Yang kedua, fungsi kita mempelajari atau mengimani kitab-kitab Allah Ta'ala adalah membimbing menuju jalan yang benar. Kita harus bisa mempelajari kitab supaya kita ada di jalan yang benar. Dan terakhir, menegaskan kebenaran kitab yang sebelumnya. Itu tujuan kita mempelajari atau mengimani iman
iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian ini adalah dalilnya, Nak. Kita boleh baca bareng-bareng? Ikutin Bapak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang kuncinya di sini adalah bertakwa. Nah, sebagaimana yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya takwa itu adalah pakaiannya orang beriman. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, al-imanu uryan walibasuhut takwa. Iman itu sebagaimana sesuatu yang telanjang, dan pakaian keimanan itu adalah takwa. Jadi orang mau bertakwa, dia harus bisa tuh yakini apa yang ada di dalam isi kandungan kitab-kitab Allah. Oke, lanjut ya, Nak. Nah, maka dari itu hikmah yang tadi ditanyakan juga oleh Farisa, inilah hikmahnya. Hikmah kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Satu, menumbuhkan keimanan yang kuat dalam hati kita, bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan kita dan Tuhan seluruh alam jagat raya ini. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bersyukur ditunjuk sebagai hamba-Nya. Kita ditunjuk sebagai umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, mempererat toleransi. Perbedaan yang ada bukan membuat kita untuk memusuhi perbedaan tadi. Akan tetapi perbedaan itu dijadikan alat untuk kita bisa saling mengenal. Dan terakhir, mendorong untuk belajar dan mengamalkan isi Al-Quran. Nah, ini adalah contoh penerapan, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini ada orang lagi ngapain? Lagi baca Al-Quran. Sekalipun nunduk doang ya. Tapi ini adalah gambar dari orang yang sedang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua di sini orang lagi ngapain nih? Lagi nolongin orang yang jatuh. Ini hikmah kita belajar kitab-kitab. Ini hikmah kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah. Mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, jadi nggak bisa yang namanya kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, tapi kita nggak menolong sesama manusia atau sesama makhluknya Allah. Kemudian yang ketiga, dengan kita mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, kita saling menghormati. Dan yang terakhir, inilah tugas individu kalian. Silakan Anda cari di buku Anda sendiri, carilah ayat yang menjelaskan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak kasih waktu 2 menit untuk Anda tulis ayat di dalam buku tulismu tentang yang berkenaan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Oke, baik anak-anakku sekalian, sudah ketemu ayatnya? Sudah ya, berarti kita akan lanjutkan untuk pengerjaan tugas Anda. Saya akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang saya harapkan ini sudah membentuk kelompok ya. Seperti apa yang sudah kita arahkan minggu lalu ya teman-teman, berarti ini udah ada kelompoknya ya. Terima kasih banyak, nanti Bapak bagikan LKPD, kemudian Anda bisa kerjakan soal-soal itu sebelum kita menarik kesimpulan dari materi pada pembelajaran kali ini. Siap? Oke. Aku bagi ya. Silahkan diberi nama dan dikerjakan bersama teman-temannya ya. Silakan. Iya, sama-sama. Silakan. Silakan dikerjakan bersama. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Dibagi tugasnya buat teman-teman biar bisa bekerja secara kelompok atau teamwork. Bagi-bagi tugasnya silakan, Nak. Bapak kasih waktu 10 menit. Apa, Nak? Ini namanya ditulis masing-masing. Tulisnya namanya nama panggil aja. Koma gitu. Nama panggil.
Upayain kolamnya cukup buat nulis nama ya, nama kalian semua. Silakan dikerjakan nak, dibagi. Boleh dilepas aja dulu, straplessnya boleh. Yang penting rapi, nanti tinggal dibagi tugasnya. Gimana? Pak, ini tinggal disilang-silang doang. Ya, silakan langsung diisi silangannya sama yang esainya dicari jawabannya ya. Semangat. Gimana, ada kesulitan enggak? Belum ada ya? Oke, semangat terus. Nah iya begini, dibagi. Ada yang cari jawaban di buku LKS, ada yang di buku paket. Silakan boleh. Makasih ya Fijri. Oh ini kompak nih semuanya nih. Ayo silakan, silakan. Buku paketnya boleh dibuka semua teman-teman. Boleh dicari jawabannya di sana. Baik nak, silakan dilanjutkan. LKPD-nya sudah sampai mana? Oh sudah di esai. Oh, kamu udah cari ya nak? Di sini ya. Radit juga cari. Kalau nggak muat boleh di belakangnya ya. Kalau esainya nggak muat boleh di belakangnya, di kertas belakangnya nggak boleh, nggak apa-apa. Dibantu temannya nak. Semangat semuanya. Sudah nomor 2 esai. Dikit lagi berarti ya. Esainya boleh di sebelah situnya. Nah, iya. Oke. Fikri sudah bantu. Noval sudah nak. Dari LKPD ini diharapkan teman-teman bisa bekerja dalam tim ya. Jadi bisa dapat pemahaman yang sama. Jadi kalau temannya ada yang belum paham, boleh di-share ke temannya. Waktunya 5 menit lagi ya teman-teman. Baik nak, untuk sedikit menghimbau tentang LKPD, di sini kalian harus cermati ya. Ada beberapa aktivitas yang kami minta. Yang pertama, Anda diskusi, kemudian dengan soal-soal yang sudah tadi dikerjakan. Kemudian nanti Anda membuat proyek yang namanya poster. Nah nanti teman-teman membuat posternya, saya maunya poster digital. Jadi teman-teman yang membawa handphone di dalam tasnya boleh silahkan dikeluarkan untuk melengkapi tugas dari LKPD. Teman-teman semua ya. Membuat poster apa Pak? Yang udah ada di LKPD-mu, posternya itu tentang penjelasan tentang kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Kemudian disertakan gambar, simbol, dan juga kutipan yang relevan. Dan yang ketiga, tambahkan slogan motivasi, contohnya jaga kebersamaan umat melalui perilaku, toleransi beragama, dan gunakan warna yang menarik dan desain yang komunikatif. Setelah nanti posternya kalian buat, nanti Bapak akan minta untuk Anda bisa presentasikan poster tersebut. Dan juga hasil dari pembelajaran yang Anda kerjakan di dalam LKPD. Siap? Oke, baik. Silakan dilanjutkan teman-teman. Sambil dicicil boleh, yang bawa handphone boleh silakan diambil dari tempatnya untuk dibuat posternya, dicicil. Silakan kali. Silakan. Bagi tugasnya dengan temannya, ada yang mengerjakan poster, ada yang mengerjakan LKPD-nya. Kalau ada yang kesulitan silakan, boleh ditanya tentang posternya. Mana kamu sudah buat posternya nak? Oh iya, apa tuh? Iman kepada kitab Allah, dasar toleransi umat beragama. Keren banget, warnanya agak cerah dikit lagi tuh Neng ya. Ini agak gelap,
diwarnainnya cerah aja, ya backdropnya. Iya. Kamu sudah nak posternya? Nah, ini ada simbolnya ya. Bagus-bagus, lanjut Lan. Postermu sudah Neng? Oh, lagi dibuat. Oke, silakan. Mati nggak? Mati. Yang jangan terlalu terang, biar nggak kontras. Biru coba. Nah, udah itu cakep tuh. Warnanya. Dan maulid dong. Tentang toleransi beragama. Nah, bagus tuh. Bikin animasi apa namanya? Fitur animasinya yang menarik ya. Ijtimali itu secara konferensif gitu. Jadi apakah yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah dengan cara ijtimali, mengimani tanpa harus mengikuti ajaran gitu. Jadi ngimanin adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran, tapi kita nggak mengamalkan ajaran agama tersebut. Itu ijtimali ya. Silakan dijawab kesimpulannya. Ini dong kesimpulan. Sudah Mas? Wah keren. Nah, keren itu. Jangan paksa untuk sama. Salam toleransi gitu. Atau di bawahnya kan itu jangan apa? Jangan paksa untuk sama. Salam toleransi beragama di bawahnya gitu. Jadi iramanya AA semua tuh. Salam toleransi beragama. Bagus kok itu tadi. Untuk tugas nanti posternya boleh dikirim ke WhatsApp saya ya teman-teman. Jadi nanti kita akan tampilkan satu-satu semua posternya. Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Teman-teman sudah menyelesaikan semua tugasnya? Oh iya, ini Bapak juga sudah mulai menerima nih kiriman dari poster teman-teman semua. Nah, untuk memperingkas waktu kita, nanti Bapak akan tunjuk perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan hasil daripada pekerjaannya di kelompoknya tersebut. Ya, tapi nanti kita akan tampilkan semua hasil dari karya teman-teman dalam membuat poster tentang toleransi beragama. Oke, mungkin yang akan maju Bapak tunjuk kelompoknya Sabita. Boleh tepuk tangan buat kelompok Sabita. Oke, baik. Tadi udah dikirim ya, Nak? Udah. Bapak lihat dulu ya. Yang ini bukan? Iya. Wow, warnanya bagus bukan? Bagus ya? Oke, silakan ngadep ke depan. Perkenalkan kelompok kalian, kemudian silakan Anda jelaskan apa saja yang Anda bisa dapati dari materi pembelajaran pada hari ini dan jelaskan makna tersirat dari poster tersebut. Silakan. Dari poster ini kita mengambil tema tentang toleransi. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pelangin-Angin. Saya Sabita Rahmadani. Saya Muhammad Raditya Erlangga. Saya Fikir Ramadan. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang poster yang bertema bersama mewujudkan toleransi. Toleransi merupakan sikap menghargai dan menerima perbedaan pendapat, keyakinan, budaya, atau kebiasaan orang lain, meskipun berbeda-beda atau bertentangan dengan diri sendiri. Tujuan toleransi adalah menciptakan harmoni dan mencegah konflik.
Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa toleransi itu ada berbagai macam jenis seperti dari ras, suku, agama, dan inklusivitas. Maka dari itu, jaga kebersamaan umat melalui perilaku toleransi beragama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Sabita, luar biasa ya. Presentasinya bagus sekali dan juga posternya juga indah sekali. Semoga semuanya bisa bermanfaat ya. Di sini kita bisa lihat toleransi itu tidak hanya tentang berkaitan keagamaan saja, teman-teman. Di sini ada tentang ras, suku, agama, dan inklusivitas. Maksudnya apa? Kalau Anda perhatikan di poster ini ada anak disabilitas. Betul? Dan orang yang mempelajari materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah, tujuannya adalah supaya bisa memiliki rasa kepada orang-orang yang memiliki perbedaan tersebut. Ya, jadi kita harus tetap bersama membangun umat yang sangat bersatu padu dengan mengedepankan toleransi beragama. Oh, keren banget, tepuk tangan sekali lagi dong buat kelompok Sabita. Kelompok-kelompok yang lain juga mungkin kita bisa bahas dan kita akan lihat dan juga kita akan presentasikan mungkin di pertemuan yang akan datang. Ya teman-teman ya, karena waktu kita saat ini sudah menunjukkan waktu yang berganti jam pelajaran, jadi kami banyak mengucapkan terima kasih atas perhatian dari anak-anakku sekalian, dan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini adalah kesimpulan yang bisa kita ambil bahwasanya iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah rukun iman ketiga yang wajib kita imani. Di mana kitab-kitab Allah itu berfungsi sebagai pedoman hidup kita sebagai manusia yang membawa ajaran yang mulia untuk saling bertoleransi antar umat beragama untuk kebahagiaan kita di dunia sampai dengan di akhirat. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak mau merefleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan? Adakah materi yang Anda bisa dapati di dalam pembelajaran kali ini untuk kehidupan Anda? Apa tuh contohnya? Toleransi, terus apa lagi? Saling menghormati umat antar beragama, apalagi nak? Saling tolong menolong kepada siapapun yang pasti. Terus ada lagi? Ya, itu poin cukup. Ya, berarti Anda sudah mendapati ya hal tersebut untuk Anda bisa jalani dalam kehidupan keseharian. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kehidupan Anda semuanya. Ya, Bapak pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf, minta ridha. Mari sama-sama kita tutup kelas ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta ridha. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.